Ya. Oke. eh oke. Mungkin aku izin mulai gitu ya. Jadi, aku slideshow dulu. Oke, aku ucapkan selamat datang teman-teman di Luangin Sekolah, ya kan? Nah, aku juga terima kasih teman-teman sudah sign up atau daftar di kelas yang gratis hari ini, gitu kan? Hari ini kita akan ngebahas tentang public speaking, terus fokusnya mungkin bisa mengatasi kecemasan. Nah, di sini sih sebenarnya teman-teman kemarin juga sempat memberikan apa itu namanya? Spill ya, udah nge-spill beberapa apa sih apa yang teman-teman khawatirkan ketika ngomong di depan umum gitu. Nah, saya sendiri itu Ahmad Adi Firmansyah nanti akan membantu sharing hari ini gitu kan. Jadi kita uh, belajar bareng-bareng gitu di luangin sekolah. Jadi kayak lu kita meluangkan waktu untuk belajar dengan luangin sekolah kayak gitu. Nah, luangin sekolah itu sendiri apa sih Kak gitu kan? Jadi di sini aku sedikit menjelaskan, mendeskripsikan. Jadi kalau luangin sekolah itu adalah lembaga gitu kan, yang memberikan kesempatan buat teman-teman untuk berkembang gitu, baik secara individu ataupun nantinya bermanfaat untuk secara organisasi juga melalui beberapa pembelajaran yang berkelanjutan, inovasi dan pembaruan pengetahuan tentunya yang masih relevan untuk di perkembangan industri global. Jadi teman-teman di sini fokusnya kita bantu ya buat ngebangun self development buat teman-teman, skill-skill atau keterampilan-keterampilannya. Nah, programnya apa aja? Di sini ada online courses, ada English courses, bahkan ada pendampingan studi ke luar negeri, kan itu related ya. Ketika kita mau studi ke luar negeri itu pasti banget harus bisa bahasa Inggrisnya. Nah, kalau nggak bisa, nah ini bisa kita bantu tuh. Dan yang terakhir ada persiapan untuk CPNS dan BUMN. Oke, kita next dulu. Nah, mungkin di sini aku menyapa lagi untuk kedua kalinya. Aku mau memperkenalkan diri juga. Jadi di sini saya Ahmad Adi Firmansyah atau biasanya dipanggil Firman, boleh banget. Jadi kalau misal teman-teman ya ketemu aku nggak sengaja dimanapun itu gitu kan, panggil aja. Halo Kak Firman, itu yang ngajar di Luangin ya gitu. Pasti aku akan menyapa kalian balik ya teman-teman. BTW, di sini aku mau tahu kalian sih mau cek ombak dulu. Kalian adakah yang dari Jawa Timur atau dari Jawa Tengah? Ada di chat? Enggak. Kosong. Ada. Jakarta nih Kak. Oh, ada yang di Jatim, ada di Jember, Jakarta. Oke, salam kenal. Kalau di Jakarta kayaknya kemungkinan bisa ketemu juga dengan teman-teman Luangin. Jadi teman-teman Luangin itu nggak cuma ada di Jawa Timur, tapi ada di Jakarta, terus ada di Jawa Timur juga. Ada dua gitu ya. Oke, salam kenal semuanya. Halo, salam kenal ya. Nah, bentar aku. Nah, menutupi. Oke, lanjut. Nah, mungkin sebelum memulai gitu kan, alangkah baiknya kita pemanasan dulu. Bukan pemanasan sih ya, lebih ke chilling gitu ya. Chilling, nyantai dulu ya. Tapi di sini aku punya tebak kata, gitu kan. Di mana clue-nya di sini saya melakukan perjalanan ke bulan, ya kan? Tapi tidak boleh membawa barang lebih dari 12. Jadi aku cuman maksimal nih, aku cuman bawa 12 barang. Ingat, oke? Teman-teman di sini aku mau memastikan dulu apakah sudah mendapatkan clue-nya, dapat clue-nya. Jadi clue-nya di sini teman-teman menentukan barang maksimal cuman 12 aja. Oke? Maksimal cuman 12 aja. Oke, aman? Coba deh, aku pengen tahu di kolom chat. Halo Kak. Kak Hikmah, halo, 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 halo. Kita ketemu lagi nih Kak Hikmah. Oke, yuk ya kita lanjut. Coba, udah paham dulu? Udah paham dulu nih untuk aklnya. Kalau udah mungkin kasih reactions atau tulis di kolom chat, aman Kak. Pokoknya barang ada 12 buat ke bulan. Ya, aman? Aman, aman, aman. Aman Kak? Aku Kak ketutupan di sini. Oke, aman. Aku coba next ya. Nah, di sini ada barang pertama. Barang pertama yang kubawa adalah jarum.
Nah, barang kedua, aku bawa flanel. Lalu untuk barang ketiga, nah barang apa nih yang harus aku bawa? Ingat, ada 12 barang yang harus aku bawa ke bulan. Barang pertama adalah si jarum. Barang kedua adalah si flanel atau baju flanel ini ya. Flanel ini ada gambarnya nih. Apa tuh? Barang ketiga, apakah mangkok? Ini oh iya, BTW guys, teman-teman, aku sambil online, aku sambil live TikTok ya. Jadi kalau kalian mau cek juga itu ada di TikTok aku. Jadi di sini ada beberapa interaksi juga dengan si teman-teman TikTok. Hai, aku nyapa dulu ya, teman-teman. Halo teman-teman. Barang ketiga, kalau teman-teman TikTok tuh ada yang jawab mangkok. Nah, yang di teman-teman Zoom gimana nih? Barang apa yang mau dibawa? Apakah benar mangkok? Bisa tulis di kolom chat. Aku tunggu atau mau open mic. It's okay guys. It's very 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 welcome. Ayo, apa? Yang di Zoom belum jawab nih. Atau harus kulang lagi nih clue-nya. Clue-nya ada di nih ya. Barang, membawa barang, ya kan? Tidak boleh lebih dari 12. Bener nggak kira-kira mangkok? Barang ketiga, bener, mangkok guys. Oke? Jadi kalau barang pertamanya adalah jarum, barang keduanya flanel, barang ketiganya itu mangkok. Nah, kira-kira di sini teman-teman ini nggak dapat clue-nya nggak? Kita coba ya, lagi. Ingat. Nah, di sini ada barang ke berapa ini? Keempat. Barang keempat ada ayam. Aku bawa ayam. Barang kelima, aku bawa martabak nih. Ya, aku nggak bawa masker, tapi aku bawanya martabak. Aku bawanya martabak. Nah, kalau barang keenam, coba ada yang bisa menjawab? Barang keenam apa tuh? Oke, barang keenam, kucing. Kucing, ada yang jawab kucing. Habibi jawab kucing. Thank you Habibi. Teman-teman TikTok ada yang bawa, ada yang menjawab jerami. Nah, yang mana yang benar? Yang mana tuh? Kucing. Yang benar adalah si jerami. Oke. Nah, sekarang deh. Oke, barang ke 9 itu ada sapu. Barang ke 10 ada bukan martabak nih harusnya. Bukan martabak kan harusnya? Bukan. Ah, barang 10 apa nih? Betul, kalau Rifka, kalau bawa macan, boleh. Itu tadi di barang kelima, tapi ya, itu boleh. Oke, misalnya ini teman-teman ya, aku kasih clue penjelasan lagi lebih. Jadi, kalau semisal di sini teman-teman ada 12 ya. 12 ada clue-nya ada 12 sama ada bulan. Kalau teman-teman ngeh tadi barang pertama adalah jarum gitu kan. Barang kedua adalah flanel. Barang ketiga bisa mangkok, bisa martabak, it's okay. Barang keempat ada si ayam. Barang kelima ada si martabak atau tadi apa? Iya, martabak. Nah, barang atau macan juga boleh, barang kelima. Nah, barang keenam jerami, bukan kucing. Nah, barang ke-10 ada yang tahu? Nah, di sini kalau teman-teman yang di TikTok udah jawab ya teman-teman ya ada oncom. Bener. Kok bisa bener? Sebenarnya ini simpel banget. Simpelnya adalah si 12 ini mengacu pada 12 bulan. Kalau Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Kalau teman-teman uh, melihat gitu kan, tadi barang-barangnya pasti diawali dengan huruf yang sama di bulan tersebut. Semisal bulan 9 adalah bulan September, berarti barang di bawah adalah barang-barang yang berawalan S. Sapu. Oktober bulan ke-10, barang ke-10 itu juga. Nah, berarti kalau misalnya bulan 12 bulannya kan Desember. Nah, D berarti bisa bawa
dadu kayak gitu. Nah, ini ada kaitannya nih sama public speakingnya aku akhirnya nanti. Jadi sebenarnya kalau ngomongin public speaking, itu kita nggak cuma asal ngomong ya, asal ngomong, kita berani ngomong di depan gitu. Tapi kita harus make sure apakah si apa yang kita omongkan itu uh, dapat diterima, cukup diterima dengan uh, audiens kita. Jadi kita harus menyesuaikan dengan audiensnya kita gitu. So that's why kalau kita ngomongin public speaking, ya kita harus memikirkan target kita siapa pendengarnya. Lalu informasi yang kita sampaikan apakah juga jelas dan sesuai dengan audiens-audiens ini. Nah, sebenarnya dari ice breaking ini yang ini kita bisa menilai apakah informasiku jelas atau nggak jelas. Ditunjukkan juga dari mana. Oh, ternyata banyak yang nggak bisa jawab kayak gitu semisal. Nah, seperti itu ya. Oke, itu sebenarnya simpel untuk mendefinisikan si public speaking itu seperti apa. Jadi kalau teman-teman nanti mendapati tugas untuk ngomong di depan umum, jadi nggak cuma MC ya, bisa banyak banget, bisa presentasi, ngajar, apalagi presentasi ya, pasti kayak disuruh menjelaskan sesuatu dan orang-orang ini harus paham banget atas apa yang teman-teman ya informasikan gitu. Jadi ingat ya, ada informasi, terus ada informan sama ada yang komunikan atau yang menerima informasi itu. Nah, di sini aku sedikit ngebahas tentang uh, 75% ya yang di dunia based on National Institute of Mental Health itu ngomongin kalau 75% masyarakat itu dealing sama glossophobia atau takut dengan apa ini ya? eh menghadapi ketakutan kayak gitu ketika di daily basis atau kesehariannya kayak gitu. Nah, mungkin nggak cuma teman-teman di sini yang merasakan apa Kak? Merasakan takut ketika ngomong di depan umum gitu. Aku pun juga pasti karena we always facing the first experience. Pasti apapun itu, nggak cuma ngomong di depan umum, tapi segala hal. Kita pasti akan menghadapi yang namanya eh pengalaman pertama. Bisa pengalaman pertama bekerja, pengalaman pertama jadi leaders, pengalaman pertama jadi staff accounting, pengalaman pertama jadi penyiar radio, pasti kita akan menghadapi itu dan kita pasti dihadapi dengan ketakutan. Pasti. Nah, dan di sini kita harus tahu ketika kita ngomongin public speaking gitu kan, takut yes. Karena seperti yang aku bilang tadi, kalau public speaking, kita harus tahu nih, pendengar kita itu paham nggak sama informasi kita. Dan cara interaksi kita sudah sesuai nggak dengan audiensnya kita. Jadi, kalau kita sedikit menyimpulkan tentang the heart of public speaking, itu adalah sebuah komunikasi yang bukan sekedar hanya interaksi, ya kan? Tetapi adalah proses pemaknaan yang saling memahami. Hal ini membutuhkan keterampilan mendengar secara aktif. Nah, ya. Di sini mungkin teman-teman dari apa yang kita lakukan sebelumnya sedikit apa tuh namanya? Tergambar, terdemonstrasikan. Jadi nggak cuman ngomong aja, interaksi aja dengan audiens, tapi ada maknanya. Informasi yang kita berikan itu bisa dipahami sama si audiensnya. Butuh apa? Jadi, mungkin kita butuh keterampilan yang namanya public speaking atau komunikasi efektif ataupun persuasif gitu. Tapi juga sebagai pendengar nantinya kita juga harus memiliki skill yaitu mendengarkan secara aktif gitu. Jadi mungkin kita berikan sign kepada speakersnya kalau kita paham, kita nggak paham gitu. Mungkin paling gampang deh kalau misalnya ada yang tanya gitu kan, ada yang tanya di eh, mungkin forum kelas gitu. Nah, forum kelas itu aku tak angkat tangan nih. Kak, aku mau tanya. Nah, itu sebenarnya udah mendengarkan aktif. Kenapa? Karena berarti dia menyimak kayak gitu. Nah, oke. Mungkin sebelum aku ngomongin tentang pondasi public speaking, kita kan, aku mau tanya dulu. Apakah teman-teman di sini boleh chat ataupun open mic? Karena ini kelasnya public speaking ya, aku mau ngajak kalian mencoba mengencourage kalian untuk berani untuk speak up, gitu kan? Apakah teman-teman di sini ada pengalaman yang bikin teman-teman mengevaluasi diri? Oh, ternyata
tingkat public speakingku di situasi ini itu sekian sekian dan akhirnya teman-teman sadar ternyata public speaking itu penting atau tersadar oh ternyata aku nggak bisa public speaking atau bahkan aku yakin teman-teman oh ternyata public speaking itu seru. Nah, aku mau tanya nih, ada nggak momen itu di teman-teman? Coba mau cerita boleh banget sambil kenalan sama aku guys. Boleh banget ya. Ada nggak pengalaman-pengalaman terkait public speaking? Boleh di chat, boleh di open mic. Hai, 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 hai. Halo, 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 halo. Boleh banget kalau mau open mic atau chat. Aku tunggu mungkin karena masih ngetik. Halo Kak, halo. Mungkin teman-teman yang ada di TikTok juga kalau mau cerita boleh banget. Kalau misalnya ada pengalaman public speaking yang akhirnya membuat teman-teman, oke, aku mau belajar public speaking atau oke ternyata public speaking itu seru. Oke, tangan aku keringetan kalau disuruh ngomong di panggung. Oke, kalau audiens lebih tua, punya jabatan agak sungkan dan tremor. Oke, ini konteksnya teman-teman ini apa? Lagi eh lagi apa nih? Lagi jadi MC kah? Atau lagi sidang skripsi kah? Kan karena ini ya kalau si Rifka ada audiens lebih tua, dosen ya mungkin ya punya jabatan tuh dosen kan agak sungkan. Kalau saya lebih ngap-ngap pas ngomong di depan Kak. Oke, ngap-ngap berarti lebih ke terburu-buru gitu ya. Kalau aku sih Kak bakalan belibet juga. Oke, ada yang belibet. Oke, presentasi. Oke, boleh. Mm-mm. Terus kira-kira dengan pengalaman tadi ya, ada yang grogi, ada yang tremor, ada yang tiba-tiba jadi moderator. Nah, kalian ngerasa apa nih? Ngerasa public speaking harus dihindari atau public speaking itu ternyata seru? Ini ada yang ketakutan juga nih, belibet karena takut grogi gitu kan. Audiensnya diam. Menakutkan. Oke, menakutkan, ada yang menakutkan. Tapi menurut teman-teman, apakah public speaking ini eh, akan kita hadapin seru sih, Kak, tapi harus banyak jam terbang. Betul. Kalau menakutkan, iya. Mungkin itu karena ini sih, apa mungkin first experience, apa tahu ya. Agak jadi PR sih Kak kalau OVT. Betul. Kalau misalnya OVT sangat 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 ini ya, sangat overthinking biasanya. Kalau semisal, wah, aku tidak memberikan performance yang baik nih. Wah, aku ternyata nggak nunjuk orang situ nih pada mau tanya. Misal ya. Benar, tapi itu semua sebenarnya pasti bagian dari proses belajar ya teman-temannya. Jangan di apa itu namanya dipisahkan antara ketika kalian harus profesional dan ketika teman-teman belajar mempelajari sebagai public speakers itu kayak apa. Nah, itu jangan dipisahkan gitu karena ketika kita mau belajar, kita harus mencoba membuat sebuah pengalaman itu. Dan ketika kita merasa belibet atau grogi atau tremor, kalau saran aku based on my experience ya, enjoy it guys. Ketika tremor, oke, enjoy aja kalau kalian tremor. Maksudnya dalam artian tidak mengabaikan tremornya tadi ya, tapi oke aku tremor guys. Jadi bilang aja kalau misal mungkin forumnya nggak formal gitu ya. Jadi mungkin akan lebih enak gitu kan. Sebentar ya guys ya, ini pertama kali aku nih membawakan acara. Jadi mungkin agak gemeteran nih. Atau gemeterannya ini karena partner MC ku nih yang cantik atau yang cakep gitu. Nah, bisa. Jadi ada beberapa cara untuk teman-teman untuk mengalihkan hal yang mungkin negatif ataupun kekurangan yang teman-teman menjadi positif. Nah, positif yang tadi yang aku lakukan itu biar lebih dekat ke mungkin ke partner MC-ku, partner moderatorku, atau mendekatkan ke audiensnya. Gitu. Jadi nggak bisa dihindari, gitu ya. Jadi nggak bisa dihindari. Menakutkan, yes. Enggak, nggak menakutkan sampai yang menakutkan banget, enggak juga gitu. Karena bisa jadi itu seru gitu.
Oke, aku terima kasih teman-teman ya, udah sangat berbagi gitu kan. Mungkin aku mau lanjut dulu ini jam berapa? Oh, oke, udah 30 mau 30 menit ya, nggak kerasa ini. Oke, aku maju dulu ya. Nah, jadi di sini public speaking itu adalah kemampuan ataupun skill ya berbicara di depan umum dengan tujuan menyampaikan pesan secara efektif. Nah, kenapa efektif? Karena yaitu tadi peserta kita harus memahami. Dan kenapa sih kita belajar? Kalau misalnya teman-teman mau belajar banget dan menganggap public speaking itu seru, aku salut banget. Kenapa? Karena dengan ini teman-teman langsung belajar unsur utama dalam pendidikan. Sains, keterampilan, seni, dan karakter. Sainsnya gimana, Kak? Coba bayangin teman-teman presentasi. Pasti yang dipresentasikan teori A, pemahaman A, konsep B di kuliah, ya kan? Nah, itu kan bentuk dari sains, ya kan? Terus keterampilan itu bisa dari gestur gitu. Seni juga. Terus karakter. Nah, ini yang paling aku tekankan ke teman-teman, karakter. Kenapa? Karakter itu bisa ngomongin ke bagaimana persona kalian dalam menyampaikan informasi tersebut gitu. Jadi bisa nih bisa kayak oke, aku akan menyampaikan informasi terkait mungkin mungkin yang sekolah di farmasi atau kedokteran bisa nih menginformasikan tentang oh ada makanan gitu ya. Itu yang mengandung zat-zat yang alergi gitu ya, mengandung alergi gitu. Nah, itu kan kita bisa dengan mode formal banget, itu bisa banget ya menyampaikan itu. Tapi dengan versi casual juga bisa. Mungkin caranya eh pakai diskusi gitu kan, di mana diawali dengan kasus, eh lihat nih, si tanganku gatal terus nih, aku gatal karena bukan aku gatal ya, mas tanganku gatal ya, aku nggak gatal, tapi tanganku yang gatal, tanganku gatal nih karena aku habis makan telur gitu, atau enggak aku habis makan nastar, tiba-tiba tangan gatel. Kenapa ya? Gitu. Ada yang tahu nggak? Ternyata kita bisa ngobrolin. Oh, nastar itu terbuat dari tepung terigu, telur, di mana yang merupakan zat-zat yang alergi. Nah, itu kan pembawaannya lebih sangat mendekatkan ke audiens karena nastar itu pasti sangat akrab dimanapun, terutama kalau misal menjelang hari raya puasa-puasa kemarin gitu. Dan itu sangat gampang diterima dan itu juga jadi personanya kita ketika kita mencoba menginformasikan sesuatu dengan gaya kita sendiri akhirnya dikenal. Oh, ingat nih yang kemarin yang bahas alergi tapi dengan demonstrasi yang studi kasus yang gatal-gatal ataupun gatal-gatal nggak enak ya kata gatal-gatal yang ngebahas kegatalan enggak itu juga nggak enak. eh Tiba-tiba deh bingung. Yang ngebahas tentang zat alergi tapi pakai nastar gitu. Nah, itu lebih enak ya. Oke. Kayak gitu ya. Nggak enak nih tadi aku membahas gatel-gatel, kegatelan. Aku gatel enggak ya. Coba ya. Mas jangan grogi. Nggak grogi sih guys. Aku lebih kebingung mencontohkan karena tadi ngomongin gatel kayak konteksnya berubah nih gitu ya. Ngomongin kegatelan enggak, bukan, tapi ngomongin ya itu tadi ya. Si nastar ini membikin orang gatel. Nah, orang gatel kan kulitnya gatal maksudnya gitu. Bukan orang gatal tapi kulit orangnya yang gatel gitu. Nyapu terus nih aku. Thank you Habibi yang udah ngingetin. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini. Jadi, kalau kita ngomongin dasar dari sebuah public speaking, itu ada beberapa. Yang pertama, ada kepercayaan diri. Nah, ini penting banget, kepercayaan diri. Bahasa tubuh atau gesture, pengenalan audiens. Nah, ini yang aku juga pentingkan. Karena tadi kita sudah bahas ya di awal tentang, apa namanya tadi aku ngebahas si tebak kata. Dan ternyata teman-teman eh, nggak bisa menjawab. Nah, kemungkinan aku yang tidak menyesuaikan dengan audiens aku kayak gitu. Terus kontak mata. Nah, kontak mata gimana nih gitu? Kan kalau virtual kayak gini kan nggak bisa kontak mata kita. Nah, ya berarti yang bisa kita lakukan adalah via kamera ini. Kameraku mana nih? Bentar. Nah, ini. Kalau misal teman-teman nggak aku tutup kameraku pasti oh ya udah kalian cuman denger aku aja. Sedangkan
tidak bisa berinteraksi secara bermakna nantinya. Kayak gitu. Jadinya pasif nih gitu. Jadi kalau misalnya aku open cam gini, aku masih bisa mengencourage kalian dengan gesturku. Bisa ngeliat gestur-gestur aku juga, mungkin geleng-geleng kepala atau kayak gimana, garuk-garuk atau lupa gitu. Atau mungkin si Mas Habib juga akhirnya sign, oh menemukan fun out kalau aku sih lagi grogi gitu. Kayak keringetan gitu kan, semisal berkeringat, keringatan. Oke, berkeringat gitu kan. Akhirnya, oh ini masnya lagi grogi nih gitu. Oke, terus kepercayaan diri ini juga paling penting gitu kan. Nah, gimana sih cara mempersiapkan kepercayaan diri gitu. Nah, aku mau tanya dulu ke teman-teman. Tadi kan ada yang grogi, ya kan? Ada yang tremor gitu kan ketika presentasi, ada yang ngap-ngap juga. Nah, apakah di sini sebelumnya aku mau tanya, apakah sebelum hari H teman-teman itu melakukan persiapan atau enggak nih kita? Mau tanya dulu nih. Jadi kita masih mencari bukan kita ya, aku ya masih meminta kalian untuk bercerita terkait pengalaman kalian. Apakah ada persiapan diri ataupun apa sih yang kalian persiapkan sebelumnya gitu, sebelum hari H ketika jadi public speakers. Mungkin teman-teman di TikTok juga boleh nih ya ngobrol. Persiapan sih Kak, cuman saat tampil ya tetap aja nervous dengan memahami materi. Nah, oke. Persiapan sih Kak, tapi nervous dengan memahami materi aja. Nah, berarti gini, aku mau tanya dulu nih, ini aku panggilannya siapa nih? Robi Atul atau Adawiyah? Yang mana? Enaknya dipanggil siapa? Kak Robi Atul Adawiyah ya mungkin ya, panjang dulu kali ya. Persiapannya gimana? Oh, Dawiyah. Halo Kak. Halo Kak Dawiyah. Nah, persiapannya gimana untuk dalam acara apa nih ya? Kemarin itu kalau si Kak Adawiyah ngomonginnya beribet, grogi, diskusi. Mm-mm. Kalau audiensnya oke. Oh, MC. Hmm, oke. Mau tanya dulu deh. Persiapan sebagai MC itu kayak apa? Mungkin eh, kalau MC kondangan, kalau aku dulu ya, pasti harus tahu dulu kayak siapa namanya, yang undangannya siapa, acaranya apa, kayak gitu kan. Lalu pengisi suaranya siapa, kapan harus, ya sama sih, kapan harus apa tuh namanya, segmen nyanyi, kapan harus memberikan segmen foto-foto. Nah, apakah Kak Dewi juga melakukan itu? Iya Kak, oke, udah bagus berarti. Nah, berarti teman-teman di sini aku yakin sebenarnya teman-teman tuh sudah punya basic dari public speaking gitu. Kalau semisal persiapannya sudah dilakukan, gitu kan, Kak, aku sudah memahami materi, aku sudah mempersiapkan orang rundownnya apa aja, gitu, sebagai MC, aku sudah notes beberapa hal buat aku sampaikan. Itu that's really good, guys, gitu. Tapi kenapa aku masih grogi ya, Kak, ya? Nah, mungkin apakah teman-teman sebelum hari H pernah mencoba gladi bersih dulu, gitu kan? Atau ngomong di kaca deh, gitu, ngomong di kaca, ngomong nggak semisal oke oke selamat datang, kalau kondangan kan selamat datang Bapak dan Ibu, terima kasih telah hadir di acara. Nah, tuh kan ketahuan. Kak Dawia enggak Kak. Nah, itu penting guys untuk mencoba di depan kaca atau gladi. Kalaupun MC, menurutku itu juga harus ada gladi. Apalagi kalau MC-nya berdua nih Kak Dawi ya. Itu harus kayak tektokan, saut-sautan, jokes apa yang harus dipakai. Itu sangat-sangat penting banget nih kalau di dunia MC nih. Walaupun aku MC-nya masih belum yang nasional banget ya, cuman di sekitar aku aja. Itu penting gitu. Apalagi kalau misalnya acaranya terstruktur dalam artian formal, perlu ada gladi gitu. Nah, kalau nggak ada gimana, Kak? Minta demi keselamatan diri sendiri dan kepercayaan diri sendiri. Minta gitu. Begitu. Dan kalau misal ternyata nggak dikabulin, berarti harus yang namanya, ya kita harus latihan di depan kaca gitu. Itu yang penting, teman-teman. Karena
apa yang ada di kepala kita, ya kan, belum tentu bisa sesuai dengan apa yang di sini. Jadi kita harus mempraktekkan itu. Apalagi kalau teman-teman belajarnya, tipe belajarnya adalah yang kinestetik atau yang gerak kayak gitu. Jadi aku sarankan untuk itu. Kak, kalau presentasi gimana? Cuman presentasi di depan kelas. It's okay. Nggak apa-apa kamu latihan di depan kaca. Bahkan akan sangat bagus gitu. Mungkin teman-teman di sini yang kuliah. Kalau kuliah aku rasa banyak banget jam presentasi dan itu aku sarankan banget ya latihan sama teman-teman. Kalau nggak teman-temanmu susah diajak ini kerja kelompok ya udah kalian depan kaca. Itu sangat membantu. Kenapa? Karena nanti kalian akan menghadapi sidang skripsi, sidang disertasi. Nah, itu kalian di depan dosen sendirian. Aku SMK Kak, tapi sering presentasi. Nah, good ya. Good, good. At least public speaking itu bakalan dipakai untuk di jenjang kuliah nanti deh gitu karena kalian akan berdiri sendiri menjelaskan informasi yang ada di PPT kalian di depan dosennya nggak cuma satu ya at least itu yang paling kepake di dunia pendidikan ya kalau kita ngomong apa tuh namanya public speaking itu sangat kepake jadi kalau misal dari sekarang kalian mencoba untuk melatih presentasi di depan kaca masih SMA, SMK, it's okay. Totally okay. Oke? Karena itu yang dibutuhkan, guys. Kita harus, mau nggak mau kita harus ngomong di depan umum, guys. Mau nggak mau itu. Pasti. Atau at least kita disuruh ngomong di dua orang, apa, kayak grup kecil kayak gitu. Karena nanti ketika kita di masyarakat, pasti kita harus ngomong ke beberapa orang. Kalau kerja pun kita punya tim, kita juga harus ngomong nanti sama tim tersebut. Nggak mungkin kalau semisal kita nggak ngomong ke tim kita sendiri. Iya, jatuhnya kita cuma kerja sendiri, capek gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini, di sini aku ada kasih namanya elemen 3V, di mana ada visual, vokal, sama verbal. Verbal itu adalah kata-kata yang digunakan. Vokal adalah suara. Visual adalah bisa gestur tubuh, postur kita, pakaian kita, atau bahkan PPT yang kita lihat sekarang. Oke, itu penting. Dan 55% yang ketangkep di kita adalah si visualnya. Jadi kalau di konteks virtual gitu kan, buatlah sebuah PPT atau desain PPT yang sangat informatif, eye-catching dan bisa mudah diingat oleh diingat, dibaca dan dipahami oleh audiens. Sedangkan kalau kita sedang ada di apa ya kegiatan yang offline, berarti persiapkan diri kalian. Maksudnya yang rapi, yang bersih. Jadi yang enggak apa tuh namanya, enggak yang bahasa Indonesianya tanpa apa ya, enggak bersih gitu loh, kucel gitu loh, kucel kucel ya, kucel bahasa Indonesia kan ya, kucel gitu, biar enggak kucel gitu. Jadi kenapa? Jadi kenapa? Karena orang-orang akan melihat teman-teman gitu. Secara visual mereka ah yang nge-MC ganteng, cantik pasti dilihat. Pasti langsung dapat attention dari audience. Pun kalau online, oh ternyata PPT-nya juga bagus, rapi, gampang dibaca. Pasti orang-orang akan menantikan slide selanjutnya seperti apa. Seperti itu. So that's why di sini aku ketika tadi di ice breaking ya kita ngebahas tentang apa itu namanya ngebahas tentang tebak-tebakan yang bulan-bulan tadi aku kasihkan beberapa beberapa gambar kayak flanel ayam kayak gitu biar kerekam di memori teman-teman bentar nah di memori ya teman-teman ya terus vokal vokal itu ada intonasi artikulasi gitu itu juga harus jelas dan itu juga bisa dilatih ya teman-teman ya intonasi artikulasi kalau intonasi itu lebih ke tinggi rendahnya suara kita. Kalau artikulasi berarti jelas enggaknya kita menyebutkan informasi tersebut. Gitu. Oke, lanjut. Ada mungkin bertanya sejauh ini terkait persiapannya teman-teman. Jadi kalau misal, Kak, aku mau presentasi, ya udah siapin aja presentasinya, ya kan? Siapin PPT-nya yang rapi gitu. Nggak perlu yang kayak
pernak-perniknya rame kanan kiri bunga, planet, pesawat, gitu, matahari tiba-tiba, gitu kan? Biar mencakup semuanya nggak perlu juga, gitu kan? Secukupnya. Tapi informasi yang teman-teman ingin sampaikan itu bisa ditangkap sama audiens, kayak gitu. Sesuai konteks, iya mungkin ya, tapi balik lagi, apakah bisa dipahami dan sesuai dengan kebutuhan audiens? Nah, coba deh. Nah, di sini ada mungkin yang mau bertanya, feel free banget kalau mau. Kak, aku mau bertanya, bagaimana cara melatih intonasi agar tidak datar? Oke, tidak datar suaranya. Cara melatihnya, kalau dari aku, kalau kita ngomongin intonasi, pasti pernafasan. Gitu, pernafasan. Itu juga harus dilatih. Karena nafas panjang itu akan menentukan, bentar, guys, tiba-tiba ada telepon. Nah, ketika kita mencoba intonasi, kan ada tinggi rendahnya kita bernada ya, memberikan suara. Nah, itu juga ada hubungan sama pernafasan. Latih aja sama pernafasan. Kalau aku cara ngatur nafas saat ngomong gimana kak ya? Oke. Nah, kalau cara mengatur ngomongnya sendiri itu mungkin kalau dari aku konteksnya mungkin lebih ke ini dulu ya deh. Presentasi ya, paling gampang presentasi. Misal uh, kita ngomongin definisi dari apa ya, musik. Musik adalah jangan musik susah, kok bisa juga nih musik apa ya? Yang paling gampang. Oh, gini. Donat. Kita ngomongin donat ya. Donat adalah sebuah makanan yang eh, bentuknya bulat dan tengahnya berlubang. Kayak gitu. Nah, di sini carilah sebuah informasi atau kata kunci yang memudahkan si peserta itu memahami apa itu donat. Kalau secara definisi lengkapnya kan kalimatnya sebuah makanan yang berbentuk bulat dan berlubang. Nah, informasi yang pentingnya apa? Makanannya kah? Atau bentuk yang tadi, bentuk bulat dan berlubangnya? Nah, kalau misal sudah menentukannya, baru deh pakai intonasi. Kalau aku sendiri, ketika kita ingin memberikan informasi yang penting, nah, kita pakai tone yang pelan. Sedangkan kalau yang ibarat katanya informasinya setidaknya mereka ya udah nggak harus penting-penting banget nih tahu mereka karena sebenarnya mereka udah tahu duluan. Nah, itu bisa lebih cepat. Contoh, donat adalah makanan yang berbentuk yang di sini aku tekankan yang kita kan itu kan pelan ya kan. Yang aku mau ngasih kayak apa ya? Ancang-ancang. Ini nih yang penting apa? Berbentuk bulat dan berlubang gitu. Nah, mereka nggak harus tahu donat itu makanan. Udah tahu pasti donat makanan. Cuman ciri-cirinya kayak apa? Ciri-cirinya yang berbentuk bulat dan berlubang. Jadi aku pakai intonasi pelan ketika ngomong berlubang dan salah, berbentuk bulat dan berlubang. Sama-sama bulat berlubang. Oke, itu itu kata kuncinya. Jadi, cara ngatur nafasnya, cari tahu dulu informasi apa yang ingin kita sampaikan, mana yang penting, mana yang enggak, mana yang ingin ditekankan. Ketika sudah dapat, berarti ketika eh, informasi tersebut ingin kita suarakan, coba pelankan. Biar mereka secara audiens itu paham. Contoh lainnya, semisal ada kita mempersilahkan foto, gitu kan? Foto untuk beberapa anggota keluarga. Mungkin kita ngomongin lagi di suasana pernikahan, lagi di kondangan, MC-nya dikasih instruksi, bro, waktunya foto. Untuk keluarganya dari mana dulu? Dari misalnya dari keluarga Jakarta, keluarga Bandung. Oke, warga Jakarta sama Bandung. Baik. Nah, caranya gimana? Yang pertama, kita cari tahu, kita kasih tahu dulu ke audiens kalau ternyata kita waktunya sesi foto. Berarti mohon mohon perhatiannya Bapak dan Ibu tamu undangan, gitu kan? Mohon Bapak perhatiannya tamu undangan jika kita sekarang memasuki sesi eh, foto bersama. Nah, foto bersamanya teman-teman pelan kan nggak apa-apa. Atau mau diulangi juga nggak apa-apa. Foto bersama dengan pengantin. Gitu. Boleh banget.
Untuk yang pertama-tama kami undang untuk tamu undangan dari Jakarta untuk bisa mendekat ke panggung, lalu diikuti dengan tamu undangan dari Bandung. Nah, itu boleh. Nah, jadi kita mainkan tinggi rendahnya, pelannya, kita berbicara. Biar nanti orang-orang ngeh, oh Bandung udah kepanggil, oh Jakarta kepanggil, gitu. Jadi kita, eh jadi si audiensnya akan paham, kayak gitu. Oke, oke, gitu saran dari aku. Terus, Kak, bagaimana cara ngelatih bahasa basi? Nah, ini sebenarnya agak-agak nih, agak susah, gampang-gampang susah. Karena kalau kita mau bahasa basi pun, kita itu juga harus melihat audiens kita siapa. Audiens kita siapa. Nah, kalau semisal audiensnya kita itu orang-orang tua, ya berarti kita harus bahasa basinya juga sesuai dengan generasi mereka. Jokes-jokesnya pun yang kita berikan juga sama, sesuai dengan generasi mereka. Dan kalau semisal mungkin di penilaian kita udah sesuai, tapi juga belum tentu sesuai di mereka gitu. Jadi siapkan backup plan-nya. So that's why kenapa kalau semisal mungkin kalau teman-teman nggak si siapa stand up comedy yang Kiki itu yang biasanya ngerosting, ya kan? Nah, itu tuh juga membuat sebuah materi, ya, membuat materi. Nanti dia akan mengcross-checkkan ulang materi tersebut ke audiensnya ataupun si targetnya si yang akan di roasting itu sesuai nggak, jokesnya masuk nggak kayak gitu. Nah, si Kiki si stand up comedy tersebut itu menunjukkan ya kita cross check ulang atau kita mencoba mengenal audiens kita kayak gitu, di mana kita memahami audiens agar si materinya ataupun informasi yang kita berikan itu sampai dan lucu juga kayak gitu gitu. Jadi susah-susah gampang, tapi yang saran pertama yang aku berikan pastinya kita harus mengenal audiens kita seperti apa dan banyak-banyak referensi karena mungkin kita umurnya 20-an nih, ya kan? Mungkin jokesnya masih aman, tapi ketika kita dihadapkan dengan audiens di atas umur kita atau di bawah umur kita, mungkin yang generasi alpha mungkin ya, yang kayak miwing-miwing atau yang apa tuh, yang apa balerina cappuccina itu kan nggak tahu juga tuh ya aku tahu sih, aku tahu gitu. Cuman kan kita harus menyesuaikan juga gitu. Jadi kita juga harus mencari tahu gitu. Begitu ya si Kak Ahmad. Bahasa basinya kita harus menjelma menjadi mereka, menjelma sebagai audiens juga. Kita mengenali audiens. Oke, mungkin kalau misalnya teman-teman mau tanya boleh ya lanjut aja di kolom chat nanti langsung apa sembari aku menjelaskan, sembari aku menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih juga teman-teman sudah bertanya gitu kan, berbagi pengalaman gitu, boleh banget. Nah, mungkin di sini sambil teman-teman mau ngetik gitu kan, di sini aku mencoba untuk memperlihatkan sebuah video. Nah, kalau tadi kita ngomongin pengenalan audiens, terus kita mempersiapkan materi gitu. Sekarang mungkin kita akan sedikit berbeda. Apakah share screen udah pindah guys atau masih di yang PPT atau udah ke video? Sudah Kak? Oke. Well, how many of you actually think before you choose what you want to eat? Always the same thing. So I always go to the pantry, to the refrigerator, back and forth all day long. We all do this, no secret. I see the egg, it always intrigues me a little bit. Because I started thinking about how me and the egg are both we have a similar composition, we're both fragile in different ways, and we give them how to mingle like each other. The egg is like every layer of the human body. Composition is just like the shell of an egg, like look at my skin,
or the bridges. I mean, we're not perfect in any way. And we don't have to explain everything together. I mean, just like an egg. You crack that membrane, we're going to do it out. I mean, that shell of an egg. You see its fractures in this day. I mean, there's no fighting it. There's a fracture in an egg. You're going to see it. Now, with me, I'm not necessarily talking about fracturing my bones or anything like that. I'm talking about fractures. And like we all have our bad days and sad days, but we still kind of put a smile on and go through the other day. You know, we never really look and see like Iklan tiba-tiba. Kaget nggak tuh? Bentar. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke. Sebentar. Wait, wait. Share screen-ku hilang ya? Oke. Mm, 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 mm. Nah, oke. Kita kembali lagi ke ini ya. Karena tadi juga sudah selesai sampai situ aja. Nggak yang banyak. Nah, mungkin di sini teman-teman nggak ngeh apa bukan nggak ngeh ya. Mungkin nggak karena mungkin ada yang putus-putus dari segi ininya koneksinya atau suaranya juga. Mungkin aku sedikit membicarakan isinya si bapak, si mas-mas ini tuh ngapain sih, gitu kan, ngomong apa sih, gitu kan. Dia sebenarnya menceritakan sesuatu, ya temennya, terus pengalamannya juga, gitu. Terus sebenarnya dia juga udah nulis tuh di belakangnya itu beberapa poin-poin penting, gitu kan, itu terkait teman-temannya dia, gitu. Dia nyerahin dengan temannya. Terus udah itu aja. Jadi di sini yang kita pahami adalah si mas-mas ini di depan kelas ditunjuk untuk menceritakan teman-temannya atau pengalamannya juga terkait teman-temannya juga gitu kan. Nah, dengan cara yang seperti ini gitu, dengan cara yang kayak gini. Menurut teman-teman, dengan cara yang seperti ini apakah cukup bisa memahami apa sih yang sedang dialami ataupun yang di experience-nya dia sama temannya atau enggak? Kayak gitu. Aku mau tanya dulu deh. Mungkin di sini kan ada yang anak SMK tuh ya, anak SMA juga nih, anak kuliah juga aku rasa ada di sini aku. Nah, mungkin menilai, oh ternyata ngomong kayak gini, public speaking udah cukup atau masih kurang atau apa? Ada penilaian yang lain? Cukup sepertinya. Oke, sudah Kak. Oke, oke ya. Mungkin ada yang bilang cukup, ada yang bilang kurang gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bisa menilai, tadi kita udah ngebahas seperti yang aku bilang tadi, kita udah ngebahas si pengenalan audiens, kita udah ngomongin persona juga. Nah, di sini sebenarnya menunjukkan pentingnya gesture gitu. Nah, gesture yang dipakai sama mas-mas ini masih terlalu too much sebenarnya karena ya coba bayangin teman-teman lagi presentasi di depan kelas, konteksnya berarti kan pendidikan ya kelas, tapi gesturnya kayak ya kayak gitu gitu berarti kan kurang mewakili informasi yang diberikan terlalu mungkin ada sisi penilaian terlalu menyepelekan gitu atau tidak menganggap sebuah ini serius padahal ini bagian dari kelas kayak gitu. Nah, itu juga harus penting. So that's why kalau kita kembali ke materi sebelum itu ada ada ngebahas tentang gesture atau bahasa tubuh. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi, bahasa-bahasa tubuh yang sekiranya nggak perlu, itu ya kita harus menjaga atau melatih biar nggak itu keluar. Contohnya apa, Kak? Kalau nggak perlu, biasanya itu ada yang, apa itu namanya? Yang kakinya tuh gini-gini. Jadi, si telapaknya itu terus mengetuk ke tanah, gitu kan. Menginjak tanah gini-gini. Nah, itu aku rasa juga nggak perlu, gitu kan. Itu malah menunjukkan kalau sebenarnya teman-teman lagi grogi. Kayak gitu. Nah, itu dihindari, teman-teman ya, dihindari. Terus, apalagi, mungkin teman-teman ada pengalaman tertentu ketika lagi tremor atau lagi grogi, mengeluarkan gestur bahasa tertentu, bahasa tubuh tertentu. Ada? Kalau dari aku palingan lebih ke jalan-jalan sih, guys, kalau aku.
Jadi kalau sedikit ya bocoran kalau dari aku, kalau aku grogi, karena kalau diem itu kan grogi nih, gitu kan, grogi, aku akan jalan. Jadi yang kakinya geter, apa tuh geter itu apa ya? Ya, bergetar gitu ya kalau berdiri. Nah kalau jalan akhirnya nggak kerasa geternya. Jadi itu sebenarnya aku lagi grogi, cuman nggak kelihatan aja karena aku jalan. Jadi kalau misal sama nggak, ternyata aku juga gitu kalau pas kaki. Nah kan, betul, betul jalan, tapi itu tidak works di segala bentuk acara ya, Kak, siapa ada ya. Kalau casual mungkin oke. Kalau yang formal, formal seperti apa? Kalau moderator mungkin lebih baik duduk. Dan itu harus benar-benar dijaga kakinya kan, karena kita terlihat ya di atas panggung ya duduk gitu kan. Terus kakinya ya dikondisikan kayak gitu. Mungkin akan pindah ke tangan. Nah, kalau ke tangan kita juga harus mengkondisikan. Mungkin kita harus megang bolpen atau apa yang menunjukkan kita tidak grogi gitu. Terus ngap-ngap. Ngap-ngap ini ya apa tuh namanya? Nafasnya terengah-engah gitu ya. Kak siapa nama? Kak Habibie. Nah, betul. Nah, kalau terengap-engap ya itu berarti harus latihan pernafasan karena kita harus menggali informasi-informasi yang harus kita berikan. Jadinya kita nggak ngoyoh ibarat katanya. Begitu. Dipenggal mana yang penting, mana yang nggak penting, habis itu mana yang lebih dulu disampaikan, berarti intonasinya lebih ditekan atau ditinggikan atau dipelankan kayak gitu. Kalau normal ya udah biasa aja datar nggak apa-apa gitu. Nah kalau di sini sebenarnya si mas-mas ini masih datar guys. Informasi yang diberikan ya kayak menganggap ya semuanya harus tahu gitu. Padahal nggak mesti juga kayak gitu. Nah, jadi di sini aku sedikit menambahkan kalau semisal dari public speaking itu memuat beberapa prinsip ya. Mungkin bisa di screenshot juga. It's okay teman-teman kalau teman-teman mau screenshot. Bentar, kok aku tidak. eh, oke, ini. Oke, di sini aku mau menggarisbawahi. Jadi kalau dari prinsip public speaking yang pertama, sampai speaking, public speaking yang pertama itu yang pertama adalah motivasi ya. Jadi di sini teman-teman punya tugas nih. Kalau misal tadi Mas Ahmad ya ngomongin mungkin konteksnya basa-basi. Nah, tujuannya untuk membangkitkan semangat audiens. Ini bisa kita menjelaskan manfaat ataupun kita mencoba untuk merelevankan diri ke mereka sehingga mereka nantinya bisa masuk ke prinsip yang kedua, perhatian gitu. Jadi kita bisa menarik perhatian audiensnya kita. Jadi kita sebelum mereka perhatian ke kita kan kita harus menggugah ya, menggugah mereka ini biar termotivasi mau denger. Habis itu set lihat ke kita nih gitu kan. Set lihat ke kita gitu. Nah, di sini bisa menampilkan cerita menarik, intonasi yang mencolok, lalu tindakan-tindakan tak terduga gitu. Nah, ini bisa kayak jokes juga, cerita. Boleh. Kak, boleh nggak kalau semisal kita sedikit mengarang gitu ketika kita lagi MC atau ketika lagi moderator menjadi moderator gitu. Boleh. Tapi mengarangnya jangan sampai mengarang banget ya. Dalam artian mungkin aku misalnya nih kalau sebagai moderator kita kan ditanya ada ngebahas sesuatu mungkin konteksnya korupsi nih gitu. Nah, misalnya jangan korupsi deh, takut nanti tiba-tiba di take down ya. Jangan. eh Apa ya yang gampang memasak donat lagi ya, kita masak donat gitu. Kak, aku mau tanya ini sebagai moderator mau tanya. Nah, aku mau tanya, kenapa ketika memasak donat aku itu sering banget gosong. Nah, di situ sebenarnya teman-teman boleh ngarang. Nggak harus teman-teman punya pengalaman makan donat juga, nggak. Bayangin aja, gitu. Bayangin aja nggak apa-apa, kayak gitu. Jadi nggak yang benar-benar harus mengalami tersebut, gitu. Nggak. Jadi buat semenarik mungkin, kalau semisal buat cerita, boleh, tapi disesuaikan dengan audiensnya. Kalaupun mengarang juga nggak harus mengarang banget, secukupnya aja, biar nggak kelihatan banget ngarangnya dan nggak kelihatan grogi tiba-tiba misalnya di kulik-kulik gitu ya. Itu. Lalu yang ketiga, keinderaan. Kalau keinderaan ini berarti
kita menggunakan alat bantu visual atau praktek langsung untuk merangsang indera audiens gitu. Nah, ini sebenarnya ngomongin interaksi dengan audiens, kita nggak cuma secara verbal, tapi juga non verbal. Kita juga kasih, mungkin kalau MC kita bisa datengin mereka gitu. Kita bisa jalan ke mereka, ataupun kalau misal kita presentasi, kita juga berikan PPT, ataupun kita berikan alat peraga lainnya, itu juga boleh gitu. Terus pengertian. Nah, pengertian. Sampaikan materi dengan bahasa sederhana, struktur sistematis, dan ilustrasi untuk memudahkan pemahaman. Nah, ini juga penting. Maksudnya pengertian di sini kita mencoba memahami. Mungkin kita tidak bisa kita tidak bisa mengeneralisir audiens kita. Misalnya nih, dari 10 orang, oh, satu orangnya itu kemarin aku tahu dia udah pengalaman nih tentang masak donat gitu. Nah, kamu beranggapan semuanya adalah orang-orang yang sudah berpengalaman masak donat. Belum tentu juga kayak gitu. Nah, berarti kalian harus mencoba mensederhanakan. Siapa tahu ada yang nggak tahu masak donat atau nggak pernah belanja di pasar, tapi beli beli bahannya itu semuanya di supermarket gitu. Sedangkan bahan yang diberikan adalah barang-barang yang di pasar. Nah, itu kan juga kita harus memberikan pengertian ke mereka, cari bahasa yang mudah gitu. Kayak semisal, oh, eh mungkin yang pertama yang harus dibeli untuk masak donat adalah apa tuh namanya, baking soda gitu kan, baking powder. Nah, apa tuh baking powder? Mungkin sini sudah kue gitu. Nah, gitu. Nah, itu juga salah satu cara kita mencoba mengertikan audiensnya kita. Oh, sudah kue, oke, lebih mudah ditemukan di pasar kok gitu. Lalu pengulangan. Nah, pengulangan ini kan seperti yang aku bilang tadi ya. Kalau misal kita ngomongin intonasi, itu kan juga boleh banget kita juga boleh banget kita untuk mengulang informasi yang kita berikan gitu, itu boleh boleh banget. Aku juga tadi mencontohkan pengulangan gitu untuk poin penting ya, tapi aku saranin dengan cara yang bervariasi gitu biar mereka ingat dan nggak bosen. Lalu yang keenam, kegunaan. Jadi pastikan materi atau informasi yang diberikan itu relevan dengan kebutuhan audiens, gitu ya. Kebutuhan audiens. Jadi yang ngerasa menerima informasi ini pas. Contohnya tadi, eh, selamat malam hadirin semuanya. Sekarang kita memasuki sesi foto bersama. Untuk sesi pertama kita akan foto dengan keluarga besar. Nah, kalau kita udah menyampaikan keluarga besar, nanti teman-teman yang mungkin tamu undangannya yang alumni teman kantor udah nggak dengerin, biarin, karena emang bukan fokusnya mereka gitu, karena kita mempersilahkan keluarga dulu gitu. Nah, kita kasih tanda ke mereka jadi relevan. Oke, baik, untuk keluarga dari Jakarta kita persilahkan untuk mendekat ke panggung, lalu lalu diikuti dengan keluarga dari Bandung, Jogja, dan Banyuwangi. Nah, misal gitu, jadi nanti yang akan mengikuti instruksi kita auto keluarga pengantin, bukan alumni, bukan temen gitu. Gitu, teman-teman. Jadi biasakan itu untuk memberikan aba-aba, ibarat katanya aba-aba ya gitu ya, buat mereka biar tahu oh ini yang penting buat aku, mana yang enggak kayak gitu. Nah, sekarang kita ngomongin mengatasi kecemasan berbicara di depan umum. Nah, di sini kan ada nggak yang mengalami hal yang sama, alasan yang sama di sini? Dari takut salah, trauma, takut dihakimi, terlalu perfeksionis. Ada nggak yang di sini alasannya sama? Dari takut salah, Habibi takut salah. Yang lain di sini ada banyak manusianya. Aku melihat ada 10 juta manusia yang datang di sini. Ada Udin, ada Kak Kikmah, ada Anissa, ada Rifka, ada Dawiyah, ada Sarah. Takut dihakimi. Ada Tia. Trauma Kak pernah dihakimi saat menggunakan gerak tangan saat SMP. Takut salah sama nggak pede gitu. Oh, oke. Oh, bentar, aku jadi pengen tahu nih. Dihakiminya gimana nih teman-teman nih?
takut salah. Dihakimi gimana nih konteksnya? Aku Izin masuk kalau Kak. boleh tahu. Halo, halo, boleh, boleh. Ini siapa nih? Aku cek Arif dulu Kak, nih. Arif Kak. Oh, Rif Rifka, halo. Oke. Kak. Mm, mm, mm. Selamat malam. Maaf ya Kak, belum bisa on cam. Nggak apa-apa, nggak apa-apa Oke. banget. Oke, dengar suaramu udah cukup seneng. Ayo. Jadi tuh sebenarnya kalau takut dihakimi tuh dulu ini kan, kalau kita kuliah kan ada tugas ya Kak. Yang pertama itu kayak PKL di sana itu ada yang namanya seminar hasil. Karena Mm-mm. Rifka kuliahnya basisnya kesehatan sehingga kayak ada penemuan masalah nih. Di sana Oke, kan ada instansi yang terlibat di sana. Jadi kayak kita tuh takut menyampaikan hasil rumusan masalah yang di sana kita anggap masalah ternyata nggak masalah untuk instansi tersebut karena takut instansi tersebut takut dinilai sama pimpinan di atasnya gitu sih Kak. Itu yang selalu oke. menjadi waspada sehingga meskipun kayak kita latihan gitu ya Kak. Tiba-tiba karena melihat audiens dan juga penilai banyak instansi yang terlibat di sana tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan itu akhirnya kita tuh ini salah nggak sih nanti kita ngejelekin instansi nggak sih kayak gitu. Itu sih Kak yang selalu terbayang ketika presentasi di depan umum yang berkaitan dengan data-data dari instansi tersebut kayak gitu. Oh, oke, 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 oke. Terima kasih Kak Rifka. Oke, nah ini menarik teman-teman ya sebenarnya. Sebenarnya kalau semisal data apa yang ingin kita sampaikan bersifat informatif, sebenarnya itu netral sebenarnya. Netral dalam artian kita tidak menjelekkan siapapun, kita tidak membanggakan siapapun, tapi ya apa yang ada di lapangan selagi itu ada datanya, ada faktanya, ada buktinya, itu nggak apa-apa sebenarnya. Itu nggak apa-apa banget gitu. Nah, tapi ya balik lagi nih Kak Rifka, mungkin tergantung bentuk acaranya juga. Kalau bentuk acaranya ternyata lebih ke evaluasi kerja gitu, lebih baik dikoordinasikan juga. Bu, aku mau nemukan ini. Pak, aku mau nemukan ini. Kira-kira aman nggak aku sampaikan? Itu mungkin boleh gitu kan. Aku rasa juga mereka sangat welcome sih dengan seperti itu. Apalagi instansi-instansi tentang kesehatan, krusial banget kan, gitu kan. Tapi kalau untuk tema-temanya ini tidak terlalu mengikat dengan instansi tertentu dan tujuannya juga sangat membangun, nggak apa-apa. Aku rasa nggak masalah gitu. Jadi kalau misal teman-teman, kak aku takut dihakimi ketika ternyata temuanku itu tidak penting gitu semisal. Nah, berikan poin kepada audiens apa yang menurut kalian itu penting gitu. Kenapa kok teman-teman akhirnya menunjukkan ini alasannya apa gitu. It- itu yang eh, teman-teman berikan. Dan apakah ketika nanti menentukan, oh ternyata alasanku A, sesuai nggak, relevan nggak sama audiensnya nanti gitu. Itu juga perlu diperhatikan Kak Rifka. Jadi nggak yang serta-merta kita punya data, kita gamblangkan semua. Oke, kita buka semua datanya. Nah, cek ulang, apakah audiensku perlu melihat data semua ini? Kenapa audiens itu harus tahu data ini? Coba direfleksikan ke kita sebagai pemberi informasi tersebut. Jadi kayak direfleksikan gitu kan, dicerminkan ketika sebagai audiens. Dan mungkin kita udah tahu nih backgroundnya kita adalah kesehatan. Coba hilangkan identitas tersebut. Kita masyarakat awam deh, coba. Kira-kira penting nggak gitu? Sudah ada nggak sih ini sebenarnya di internet? Misalnya nih aku mau membawa, oh ternyata orang-orang di sini sering banget keracunan gitu, makanan gitu, bukan keracunan, sakit perut deh gitu, karena nggak biasa cuci tangan. Nah, kira-kira better mana penyampaian informasi? Oh, harusnya kalian tuh cuci tangan itu pakai data atau pakai video aja gitu. Mana yang lebih relevan dengan mereka? Karena aku rasa orang-orang kalau masalah cuci tangan harusnya sudah sangat tahu cara-caranya, cuman harus diingatkan kembali gitu. Tapi kalau benar-benar harus pakai data, ya berarti datanya diberikan karena bla 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 bla. Tapi berikan alasannya apa? Kenapa akhirnya teman-teman menyampaikan data. Gak pinter ngerot. Sebentar, aku tadi membaca gitu Kak Rifka gitu. Jadi bayangkan Kak Rifka adalah auditnya juga. Bayangkan Kak Rifka sebagai instansi terkaitnya juga. Perlu nggak aku tahu data ini? Seberapa penting data ini untuk aku? Nah, itu akan membantu kakak untuk biar nggak takut untuk dihakimi karena semuanya sudah terstruktur dan ibarat kata ya kita sembunyi-sembunyikan lah gitu. Yang mana yang penting, mana yang enggak. Sorry.
bahasa baiknya kita pilah-pilah gitu. Bahasa baiknya kita pilah-pilah kayak gitu. Jadi nggak jadi biar nggak takut terhakimi. Takutnya kalau dari aku mungkin aku malah mikirnya Kak Rifka lebih ke perfeksionis, pengennya aku punya data A, B, C diberikan semua gitu. Nah, takutnya ke sana sih sebenarnya. Karena kalau terlalu perfeksionis, kita tidak akan selesai gitu. Karena semuanya harus perfect, data ada, bukti ada, semua ada, tapi nggak tahu esensinya apa gitu. Yang jelas ketika kita mau tampil semua terprepare dengan baik. Nah, itu sebenarnya juga nggak baik juga gitu. Karena menghilangkan esensi audiensnya kita gitu. Kita malah memberikan ego kita makan gitu. Kita bakalan terus diberikan makan gitu. Gerak gitu sih Kak Rifka gitu. Oke, aku coba lanjut lagi nih. Ada yang juga takut salah. Kalau takut salah, tergantung dulu ini konteksnya apa. Kalau misalnya presentasi gitu, selagi kalian punya referensi yang tetap gitu nggak apa-apa gitu. Jadi kalau referensinya dari buku itu sangat udah jelas, dari jurnal juga sudah sangat jelas. Jadi kalian nggak nggak sepatutnya takut untuk salah gitu. Kecuali kalau referensinya ChatGPT. Nah, itu baru deh. Takut salah wajar. Tapi kalau bisa cari referensi yang baik gitu. Terus takut salah. Salah kalau misalnya konteksnya adalah salah penyebutan nama, aku rasa kalian bisa prepare dulu sebelumnya. Di prepare namanya siapa, gelarnya apa gitu. Aku rasa bisa gitu. Mereka ngikutin gerakan tangan kita, terus kalian diejek-ejek gitu. Kak. Oke, ini berarti overthinking ya. Pokoknya yang menjatuhkan mental. Oh, oke. Oke, oke, Kak. Dewi ini menarik. Ini uh, sering terjadi ya, apalagi di beberapa kasus. Bener banget Kak Badan, jika mereka tahu ilmunya itu sangat penting. Betul sekali, betul. Jadi kan mereka tuh kalau kita perhatikan si yang membuat lucu kita apa ya? Ya, membuat lucu kita kayak ibarat bahasanya ya. Menganggap kita lucu deh, kita lebih enak. Aku bingung deh kalimatnya. Menganggap kita lucu dengan gerak-gerik tertentu, gitu ya. Nah, itu sebenarnya mereka nggak tahu nih eh, ilmunya apa. Jadi ya lucu, ketawa-ketawa aja gitu. Menganggap mengejek kita. Tapi kalau semisal teman-teman bisa kasih masuk di situ dengan eh, apa itu namanya, dengan sense humor yang pas dengan teman-temannya Kak Dawi ya gitu kan. Kenapa sih aku kok gini-gini muter-muter tangan gini atau jalan-jalan gitu atau nodding gini-gini itu memberikan skill gitu atau enggak menunjukkan eh, ini tuh adalah bentuk dari keterampilan tertentu nih, tahu nggak teman-teman gitu atau enggak gini deh gampangannya. Bayangkan teman-teman lagi menjadi moderator di sekolah gitu kan dan melit atau memimpin diskusi tentang eh, kekerasan seksual gitu kan. Jadi untuk biar kita tidak apa menjadi korban kekerasan seksual gitu kan. Nah, ngobrol lah kalian sebagai moderator dan kalian udah apa apa ya? Apa ya bahasa Indonesia ya nodding itu? Menganggukkan kepala. Lupa. Menganggukkan kepala sering gini. Oh, oke oke benar-benar gitu. Terus teman-teman ketika lihat ke audiens ternyata notice ada yang menirukan gitu. Terus ketawa-ketawa ngeliat kita. Nah, sebenarnya di situ kalian bisa ngajak sedikit humor buat mereka. Kita kenapa? Oke, kayak misal, wah menarik sekali nih informasinya. Sampai tadi aku angguk-angguk ini teman-teman tahu nggak kenapa sih aku tadi angguk-angguk gitu? Karena di sini aku paham dengan apa informasi yang disampaikan. Oh, dan aku mengiyakan informasi tersebut, guys. Nah, di sini siapa yang setuju dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak A? Nah, coba bisa angkat tangan. Ingat, ada prinsip kan, kalau misal kita bisa memberikan gesture yang tiba-tiba. Coba aku sedikit mundur ya di slide sini.